semuanya, selamat datang di NutriCycle, sehat di segala situasi. Podcast yang membahas kesehatan, gizi, dan juga ketahanan tubuh dari segala sisi. Bareng aku, Nadia, sebagai host hari ini. Dan aku Filza sebagai co-host pada hari ini nemenin kalian bareng Nadia nih. Nah, kita tuh hari ini tuh bakalan kedatangan 3 tamu yang bisa diandalkan. Pertama yaitu Wildan, si ahli gizi daerah. Dan yang kedua adalah Tasya, yang mewakili pemerintah daerah. Halo, saya bangga bisa bergabung dan menjelaskan bagaimana pemerintah ini bisa memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama pada saat bencana. Dan ya, yang terakhir adalah si pahlawan kebencanaan nih. Dia tuh kenyang banget soal bencana. Nah, ini tuh adalah Sabila relawan kita. Halo, halo semuanya. Asik banget nih dianggap sebagai pahlawan ya, Kak. Ini kenyangnya tentang kebencanaan atau kenyang mie instan nih di lapangan? Kenyang dua-duanya sih, Kak, ini kalau di lapangan. Dan halo, aku Wildan sebagai ahli gizi yang bakal mengedukasi teman-teman di sini soal diet, terutama diet saat bencana ya. Biar katanya Filza nggak kenyang mie instan pas bencana sih katanya ya. Iya sih, iya benar-benar. Oke, yang pertama kita mulai dari dasarnya dulu ya. Oke, untuk Wildan, kebanyakan orang itu mikir kalau gizi itu cuman sekedar makan sehat gitu ya. Padahal kan aslinya ada hal yang lebih kompleks dari itu kan ya. Iya sih, sebenarnya orang-orang sekarang tuh kan mikirnya gizi itu cuma makan sehat ya. Sebenarnya nggak cuma itu sih. Gizi atau diet itu gimana makanan tuh masuk ke tubuh kita dan itu dimanfaatkan gitu. Dan perlu kita tahu teman-teman ya, ini edukasi juga untuk kata-kata 4 sehat 5 sempurna tuh udah gak dipakai ya, dan kita sekarang pakai yang namanya tuh gizi seimbang atau isi piringku, yang dimana itu dalam satu isi piring tuh kompleks ya isinya, ada karbohidrat, terus ada protein dari daging atau ya dari hewani lah ya, terus ada sayur-sayuran sebagai serat dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Jangan lupa air putih. Itu sih Kak. Jadi sebenarnya kalau bilang gizi itu bukan makan aja, tapi lebih ke arah bagaimana makanan itu ngefek ke tubuh kita gitu. Gitu sih. Oke, jadi intinya kalau kita makan geprek ayam level 10 nih, yang klaimnya itu kan protein ya, Will. Iya, iya, iya. Apakah bisa? Boleh gitu? Sebenarnya boleh, asalkan lampunya nggak protes saya sih, karena kan level 10 ya tiap hari lagi. Itu apa nggak mulus-mulus tiap hari gitu kan? Gitu sih. Jangan dong, kalau nanti lampunya protes nih, puskesmas itu nanti bisa rame gitu dan repot gitu ya. Jadi jangan coba-coba ya. Oke, noted. Jadi merangkumannya intinya itu adalah yang penting tuh balance ya guys, untuk semua zat gizinya itu terpenuhi dengan seimbang gitu. Ya, dan jangan makan ayam geprek terus ya tiap hari, itu bisa bahaya, itu kurang serat nanti ya. Nanti nggak bisa bisa pup nanti ya. Ya. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya. Ini untuk teman-teman nih yang suka olahraga. Kalau ngomongin tentang olahraga, pasti kebutuhan gizi harusnya juga berbeda kan ya? Bener Kak Nadia. Jadi kalau orang olahraga ya, itu kan dia lebih sering gerak ya. Yang pasti dengan seringnya gerak itu ototnya bakalan sering pakai kan. Nah, otomatis energi itu bakalan bertambah gitu. Butuh lebih banyak karena kan uh, orang biasa itu energi butuh banyak ya, apalagi orang yang sering gerak gitu. Orang diem aja butuh banyak gitu, apalagi orang sering gerak. Dan sebenarnya bukan energi aja ya yang perlu ditingkatkan buat orang olahraga. Itu yang kedua ada protein, yang dimana protein ini berguna setelah latihan ya buat teman-teman semua. Apa sih protein fungsinya buat apa sih? Jadi protein itu fungsinya setelah olahraga itu adalah meningkatkan massa otot dan membantu recovery setelah latihan. Jangan lupa buah-buahan juga dan sayurnya supaya serat dan vitaminnya terpenuhi teman-teman. Karena kalau kita berfokus pada makronutrien aja, itu karbo, protein dan lemak itu ya nggak akan tercukupi, hariannya nggak seimbang gitu. Kita butuh namanya vitamin dan mineral supaya ya balance lah gampangannya ya. Gitu sih. Berarti nih kalau sebelum nge-gym, makan nasi padang, boleh nggak sih? Karena kan nasi padang tuh lengkap banget. Ada sayurnya, ada rendangnya, ada kikilnya. Semua dia lengkap gitu. Boleh nggak sih?
mulai lagi ya bisa itu ya. Jadi boleh asalkan nggak kebanyakan dan nggak kebanyakan sambal hijau ya sih. Nanti takutnya pas nge-gym malah mules kan jadinya. Aku ada tambahan nih Kak. Terus itu ini ya, aku tuh dapat info, jangan makan sebelum gym. Jangan makan 5 menit sebelum gym tahu Kak. Karena nanti tuh yang keangkat itu bukan cuma barbelnya tahu. Apa tuh? Yang nggak angkat tahu. Mungkin berat badannya sih yang angkat ya. Jangan sampai puskesmas penuh gara-gara sambal hijau sebelum gym nih. Baik, aku akan terima nih semua teguran dari kalian semua nih. Ingat ya guys, kalau makan nasi padang sambil dikurangin. Bahaya buat lambung itu. Ayam geprek tadi loh. Kemudian ke topik selanjutnya yang merupakan topik inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu tentang gizi dalam keadaan bencana. Mungkin untuk sebagian orang itu kebanyakan berpikir kalau bencana itu pasti yang paling dibutuhkan itu adalah bantuan logistik dan tempat tinggal ya. Padahal sebetulnya pemenuhan gizi pun itu juga perlu. Gimana itu? Iya, Langsung kita tanyakan ke iya benar banget sih Kak. Kalau pas terjadi bencana itu ya, itu tuh bener banyak bahan makanan ya. Tapi tuh ini makanan bergizinya tuh kurang, air bersihnya itu juga minim, apalagi sanitasinya tuh parah banget Kak. Terus akhirnya kan ini gara-gara makanan bergizinya kurang, resiko malnutrisinya itu jadi tinggi banget, apalagi untuk anak-anak. Terus untuk ini kelompok-kelompok kayak lansia, ibu hamil itu kan juga perlu energi yang cukup ya, Kak. Gitu sih. Bisa nambahin dari ahli bencana ya. Jadi dari aspek gizi teman-teman sebenarnya ketika bencana itu bantuan logistik itu lebih spesifik ya. Jadi untuk anak-anak mereka butuh energi yang padat dan lama biar mereka tuh gak gampang kehabisan energi. Terus untuk ibu hamil mereka fokuskan protein dan zat besi supaya nanti janinnya tuh nggak malnutrisi ya pas lahir gitu. Terus ada orang tua itu yang di apa ya, tekstur makanan yang diberikan tuh harus sesuai dengan umur gigi mereka gitu, karena kan biasanya banyak yang ngomong ya kalau orang-orang tua tuh. Dan biasanya apa ya, mereka tuh giginya tuh nggak terlalu kuat buat ngunyah dan mencerna secara halus gitu, jadi perlu makanan yang teksturnya khusus supaya mereka tuh gampang mencerna gitu sih. Biasanya kalau di lapangan nih, makanan apa sih yang biasanya dibagikan gitu oleh kamu, Bil? Hogbenta, Dominus, ta? Aduh, Kak. Ternyata tuh yang banyak pas lagi bencana itu ini, meal pack tinggi energi itu. Terus sama biskuit tinggi kalori untuk anak-anak. Tapi yang banyak itu juga ini, makanan instan yang kayak kakak bilang tadi mie instan itu makanya kenyang banget sih kalau lagi di bencana. Tapi ya kak, walaupun banyak makanan yang ini tinggi tinggi energi, terus meal pack dan lainnya makanan instan, tapi tuh kayak kan habis bencana nih kak. Jadi kan rumah-rumah alat-alat masak itu kan pada rusak. Ya, benar Akhirnya sih. tuh ini keterbatasan alat masak, terus Benar, untuk benar. distribusi ke tempat bencananya itu juga sulit gitu loh kak. Itu salah satu Kendala ya, tantangan. Iya tantangan. benar, tantangan Oke. pada saat bencana. Nah, biasanya nih pemerintah daerah itu menyediakan nih, membantu menyediakan dapur umum, kemudian menyediakan tenaga kesehatan, terus membantu memenuhi kebutuhan makanan dari kelompok rentan itu sendiri. Nah, tapi tantangannya itu ada di koordinasinya. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin lah ya untuk itu. Nah ya, jadi seperti itu ya guys, kira-kira gambaran untuk penanganan dari bencana ini. Jadi intinya tuh bencana itu juga bisa menimbulkan efek psikologis juga ya, karena kan kalau kalau misalkan stres pun itu nanti juga ini kan bisa mengaruhi nafsu makan seseorang gitu. Jadi menambahkan juga ya Kak Nadia, jadi kalau orang stres itu kan ada yang namanya hormon kortisol tuh, hormon stres ya. Jadi ketika kortisol naik tuh orang itu bisa sampai nggak nafsu makan atau enggak dia itu sampai nafsunya tinggi banget. Jadi kalau apa udah stres banget ya, terus kortisol naik itu bikin orang bisa nggak nafsu makan banget atau enggak nafsu makannya melunjak banget. Nah itu sih yang problem kalau orang udah capek dan stres ya.
Itu sih. Wah, makin seru ya ini apa topik kita ini banyak tantangan-tantangan yang ada di lapangan yang kita tuh nggak tahu nih peran mereka nih penting banget ternyata gitu dalam menghadapi tantangan-tantangan ini semua. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal bencana, sebenarnya ada salah satu hal itu yang kurang diperhatikan ya dalam kasus perbencanaan ini. Sebenarnya dalam kesiapsiagaan bencana itu sebenarnya olahraga pun juga perlu nggak sih sebetulnya? Iya, iya, bener banget sih, Kak. Karena kalau sebagai relawan nih ya, itu kan biasanya tuh angkat-angkat barang, terus jalan kaki jauh, terus bantu evakuasi. Jadi tuh persiapannya tubuh itu tuh juga penting banget, apalagi diimbangi dengan makanan bergizi dan olahraga. Benar nggak sih, Kak Will? Benar-benar. Jadi ketika bencana itu sebenarnya yang kita perhatikan itu juga bukan yang terdampak aja ya, tapi relawan-relawan yang membantu juga karena mereka kan gampangan itu lebih butuh tenaga yang lebih banyak karena angkat-angkat tadi terus lari-larian sana sini itu gampangnya lebih banyak butuh energi dan pastinya butuh olahraga juga ya biar fisik mereka tuh kuat. Tapi kalau dari daerah Kak Tasya, pemerintah daerah tuh nyediain kayak apa pelatihan gitu nggak sih buat relawan gitu? Iya, betul, betul, betul. Jadi apa, pemerintah daerah itu juga menyediakan pelatihan untuk relawan seperti itu. Nah, berarti nih kesimpulannya nih ya, kalau mau jadi sehat, mau jadi atlet, mau jadi relawan, berarti pemenuhan gizinya juga harus baik dong, harus seimbang, terus aktivitas fisiknya juga diimbangi juga, harus bagus gitu, jangan rebahan mulu, gak jadi ntar. Ya nggak sih, bener nggak? Iya, benar. Benar-benar. Setuju, setuju, setuju. Setuju kan? Setuju. Setuju, setuju. Kita masuk ke topik terakhir tentang edukasi masyarakat ketika di masa darurat gitu. Nah, kira-kira nih bagaimana perilaku untuk mengedukasi masyarakat di ketika masa-masa darurat ini? Sebenarnya tuh kalau mengedukasinya kita tuh lebih ke spontan aja sih, Kak. Karena kan sebenarnya orang-orang itu tuh punya nih pengetahuannya. Tapi tuh kadang cara mengimplementasikannya itu sulit. Misalnya nih, Kak, mereka tuh kan dapat ikan, makanan ikan kalengan itu ya, Kak. Terus ada minyak, ada beras, ada sayur juga kadang sih, Kak. Tapi tuh korban itu tuh belum terlalu bisa untuk menyusun bagaimana sih makanan yang bergizi untuk keadaan saat itu. Jadi lebih ke ini aja, pengetahuan simple aja gitu sih sebenarnya. Kan nggak bisa, tapi belum bisa ya. Ya benar-benar belum, nggak bisa tapi belum aja. Betul kata Kak Sabila bener ya. Apa namanya? Edukasi itu penting, teman-teman. Karena gini ya, di bencana itu kan kadang pasokan makanan yang datang tuh kan nggak sesuai ekspektasi kita kan. Nah, itu tugas kita sebagai ahli gizi, terutama ya itu ngedukasi masyarakat supaya bisa memanfaatkan bahan yang datang tadi secara maksimal gitu. Contohnya, misalnya datang tuh kayak nasi telur dan sayur gitu. Itu bisa dibikin menu yang sehat buat anak-anak biar mereka tuh eh, kebutuhan energi terpenuhi dan ya tetap bisa tumbuh lah walaupun sedang dalam keadaan bencana. Terus misal dapat bubur atau nasi banyak itu bisa dibikin bubur untuk orang-orang tua supaya ya nggak mendikunya lah ya kan tadi dijelaskan di awal kalau memang orang tua itu rentan atau kesusahan kadang pas makan gitu. Dan misal dapat sayur banyak, sayur hijau itu bisa diolah jadi mungkin sayur sop atau sayur bayam ya supaya nanti itu diberikan ke ibu hamil supaya zat besi terpenuhi dan tidak ada risiko anemia seperti itu. Oh, berarti nih edukasi harus cepat, jelas, dan kalau bisa pakai bahasa daerah nggak sih? Iya kan? Sebenarnya iya sih, tapi kadang kita kan keterbatasan ya Kak dalam bahasa daerah sebenarnya. Tapi kita usahakan pakai bahasa yang sederhana mungkin ya buat masyarakat tuh karena Oke, kan nggak bahasa. semua orang tuh paham tentang ilmu medis ya, terutama ilmu makanan gitu sih. Bahasanya nggak boleh muluk-muluk nih, karena kan kita lagi di masyarakat ya, jadi nggak semuanya tahu apa yang kita omongin dan nggak semuanya tuh paham gitu. Oke. Pemerintah daerah itu biasanya menerjunkan tenaga kesehatan untuk mengedukasi langsung ke tindak pengungsian. Nah, selain mengedukasi tentang gizi, ada juga mengedukasi tentang kebersihan dan juga mengedukasi tentang mengolah makanan dengan baik dan benar. Ah, gitu.
Oh ya, terus ini juga sih Kak, kadang tuh para masyarakatnya itu enggan atau mungkin malu ya Kak untuk nanya ke pemerintah, ke ahli gizinya, ke relawan juga. Jadi kita tuh harus lebih ke mendekat ke masyarakatnya. Kita tuh harus TP-TP kali ya Kak bahasanya. TP-TP. Iya benar, biar para masyarakat itu lebih nyaman untuk sharing gitu sih Kak. Dan nambahin dikit jadi edukasi itu masalah pangan aja dulunya apa kata-kata jadi benar itu soal hygiene sanitasi kebersihan makanan medis obat dan farmakologia itu perlu supaya nanti masyarakat itu tidak selalu sudah memiliki jalan itu terarah ke kondisi darurat. Jadi seperti itu ya guys untuk gambaran terkait edukasi kepada masyarakat di saat masa darurat dan itu semua merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat. Oke guys, jadi itu adalah episode lengkap dari Nutricycle hari ini. Terima kasih untuk Sabila, Wildan, dan juga Tasya yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman yang berharga banget ya. Nah, oke, aku juga banyak banget belajar dari sini ya. Makasih banget, seru banget episode kali ini tuh benar-benar seru banget. Eh, aku di sini tuh gak itu doang, gak apa tuh, gak belajar tentang kalau kita tuh nggak boleh loh makan mie instan atau makan nasi padang sebelum olahraga. Itu bukan karena kebodohan sih, tapi karena ketidaktahuan kita ya sebagai masyarakat awam gitu. Iya, benar. Karena dulu belum tahu ya, Kak. Sekarang kan udah tahu. Jadi sekarang udah insaf kan, Kak Phil? Insaf, insya Allah kalau tidak ada godaan ya. Ya, jangan lupa air putih ya, Kak Bilza, karena dia jangan lupa Siap, putih ya, jangan siap. ice coffee latte berekstasi sugar. Aduh, DM 10 ya, shot DM, lagi. Jangan ya, jangan ya. Jangan ya kalau Air 10 putih shot ya. ntar Air putih ngesot ya. sendiri ntar. Air putih ya, habis olahraga ya. Jangan apa, es kopi gula aren ya. Dan tetap jaga kesehatan ya, karena ketahanan daerah itu dimulai dari kesehatan warganya. Seperti itu. Nah, oke guys, jadi cukup segini aja dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Tetap sehat, tetap jaga makanan agar Dadah, gizinya dadah. seimbang dan juga rawat tubuh kalian dalam kondisi normal maupun ketika terjadi masa-masa darurat. Yes, Gitu. benar-benar. Terima kasih. Dadah. Salam Nutricycle. Salam.